yang membawa salam itu. Hal tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Ahmad dan juga An-Nasai dalam kitabnya Al-Kubra yang menyebutkan ma yaqulu idza qila lahu inna fulanan yaqra'u 'alaika salam. Apa yang harus diucapkan ketika ada seseorang yang berkata padanya, sungguh fulan mengucapkan salam kepadamu. Artinya ini mereka jadikan sebagai bab dalam buku mereka. Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari seorang laki-laki dari Bani Umair dalam Fathul Bari disebutkan, seseorang laki-laki dari Bani Tamim, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa dia pernah menemui Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya ayahku menyampaikan salam kepada anda. Lalu Nabi SAW menjawab, alaika wa ala abika salam. Untukmu dan untuk ayahmu salam kembali. Dalam hadis ini terdapat perawi yang majhul atau belum jelas, tetapi Syekh Albani menghasankan riwayat ini. Hal demikian juga disebutkan dalam riwayat perbuatan dua istri Rasulullah SAW, Khadijah dan Aisyah radhiyallahu anhuma, yang kemudian ditetapkan oleh beliau. Contoh misalnya perbuatan Khadijah radhiyallahu anha yang pertama, karena disebutkan ada dua, Khadijah dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Kalau perbuatan Khadijah radhiyallahu anha disebutkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, ja'a Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu Khadijah. Qala inna Allaha yukri'u Khadijah as-salam. Faqalat inna Allaha huwa as-salam wa ala Jibril as-salam wa alaika as-salam wa rahmatullah. Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang ditemani oleh istrinya Khadijah. Lalu Jibril berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyampaikan salam kepada Khadijah. Maka Khadijah pun berkata, sesungguhnya Allah itu As-Salam. Atau sifat Allah adalah As-Salam. Dan salam juga buat Jibril yang menyampaikan salam itu. Salam dan rahmat Allah semoga terlimpahkan untukmu juga, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Abu Daud, An-Nasai, ya, dan juga Imam Ahmad. Dari riwayat ini kita bisa lihat ya, pelajaran penting bahwasanya yang pertama, Jibril alaihissalam datang menemui Nabi SAW dan memang beliau menyampaikan wahyu. Dan posisinya walaupun tidak dilihat oleh Khadijah, karena umumnya para sahabat, para istri Nabi tidak melihat fisik Jibril alaihissalam sebagai malaikat. Tetapi keyakinan dan iman mereka meyakini adanya Jibril. Karena Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya sekarang bersamaku Jibril, dan dia menyampaikan salam dari Allah untukmu. Maka Khadijah pun mengatakan Allah itu As-Salam. Ini berarti menandakan juga pelajaran lain, Khadijah radhiyallahu anha memiliki ilmu yang dalam. Karena walaupun di Mekah terkenal penyembah berhala, tapi karena beliau beriman kepada risalah suaminya Nabi Muhammad SAW, maka beliau mempelajari agama dari Nabi SAW. Terbukti beliau mengatakan Allah itu As-Salam. Berarti sudah mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia, ya, pemberi keselamatan, penentraman, gitu ya. Kemudian Khadijah pun berkata, dan untuk Jibril yang sedang menyampaikan salam Allah itu juga salam balik untuknya, dan juga buat anda, wahai Rasulullah, wahai suamiku, salam dan rahmat Allah. Di sini kita bisa lihat riwayat menjelaskan, ya, Khadijah radhiyallahu anha bahkan membalas 3 salam sekaligus, salam dari Allah. Kemudian dan untuk memuliakan Allah dikatakan Allah itu As-Salam. Itu memang sifat Allah, gitu ya. Kemudian Jibril juga baginya salam, dan bagimu wahai Nabi SAW, wahai suamiku, salam. Nah, seperti itulah. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari mengatakan, dari hadis Nabi tersebut terdapat faedah agar seseorang menjawab salam kepada orang yang mengantarkan salam dan kepada orang yang menitipkan salam kepadanya. Riwayat yang kedua berhubungan dengan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW yang lain. Bahwasanya Nabi SAW pernah berkata kepadanya, ya Aisyah, hada Jibrilu yaqra'u alaiki salam. Faqalat wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tara ma la ara turidun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Hai Aisyah, kata Nabi SAW, ini Jibril sedang ada, tapi Aisyah tidak melihatnya, gitu ya. Dia menyampaikan salam padamu. Maka Aisyah pun berkata radhiyallahu anha, salam juga untuknya, serta rahmat dan keberkahan Allah semoga terlimpah kepadanya. Engkau dapat melihat hal-hal yang tidak bisa aku lihat. Yang dimaksud Aisyah adalah Nabi SAW. Riwayat ini atau dua riwayat ini memberikan pelajaran penting juga bahwasanya kedudukan Khadijah dan Aisyah radhiyallahu anha karena disebutkan salam secara khusus
ya, dari Jibril alaihissalam. Tidak semua orang Jibril mengucapkan salam padanya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya pengucapan salam itu dibolehkan, titipan salam, gitu ya. Dan ini juga dianjurkan menjawab salam orang tersebut, ya. Kemudian salam juga pengantarnya. Lebih lengkap tadi riwayat Khadijah radhiyallahu anha. Dan di sini dari pelajaran riwayat Aisyah tambahannya juga bahwasanya memang Khadijah dan Aisyah tidak melihat Jibril. Memang Allah Subhanahu wa taala masih memasukkan iman kepada malaikat adalah hal yang gaib. Tapi karena kekuatan iman mereka dan yakin bahwasanya betul itu ada, ya malaikat itu ada sebagaimana Nabi SAW sampaikan, maka mereka pun akhirnya menyampaikan dan menerima salam tersebut, ya, menerima penyampaian salam tersebut. Dan ini menandakan memang kuatnya iman kedua istri Nabi yang mulia ini. Selain juga memang kedudukannya yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan tetapi dikatakan dalam kitab Musnad Imam Ahmad terdapat redaksi tambahan, yakni dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Faqultu wa 'alaika wa 'alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh." Maka Aisyah berkata, aku pun menjawab salam Jibril dari Nabi SAW. Aku mengatakan salam untuk engkau wahai Nabi, serta semoga salam dan rahmat serta keberkahan Allah untuknya, maksudnya untuk Jibril alaihi mussalatu wassalam. Tentu ada footnote nomor 403 di bawah, itu diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, ya. Selain Imam Ahmad tentunya yang meriwayatkan hadis ini. Al-Allamah Al-Albani rahimahullah, ya, Al-Allamah sudah sering kita jelaskan dari awal kita bedah buku kita, maksudnya seorang yang alim. Kalau kita mungkin kiai, ustadz biasa di Indonesia, masing-masing negara punya istilah, ya. Al-Albani maksudnya Syekh Nasruddin Al-Albani, ahli hadis. Di dalam catatan kitabnya Sahihu Adabul Mufrad, Adab Mufrad kitabnya Imam Bukhari, ya. Jadi beliau mengeluarkan Sahih Adabul Mufrad, mengatakan sanad hadis ini sahih dan tambahan dalam hadis ini sangat penting. Wallahu a'lam wabillahi taufik, ya. Maksudnya tambahan riwayat yang disebutkan Imam Ahmad ini penting sekali untuk ada, karena berarti menandakan memang Aisyah bukan hanya menjawab salam Jibril, tapi menjawab juga salam untuk Nabi SAW yang menyampaikan salam Jibril. Nah ini kurang lebih di poin B, artinya kita dibolehkan poin pertama mengucapkan salam dan menitip salam. Misalnya salam ya buat ayahnya, salam buat ibunya, salam buat temannya, salam buat ini, salam buat keluarga misal. Kemudian kita pun yang mendengarkan itu menjawab, gitu kan, salam tersebut pada saat disampaikan, dikatakan itu keluarga si fulan mengirim salam kepadamu, maka kita mengatakan untuknya dan untukmu juga salam. Itu kurang lebih gambarannya, berikut dalil sudah kita sampaikan tadi. Di poin C, mengucapkan salam saat hendak pergi dari majelis, ya. Berarti ini menandakan memang pentingnya salam itu, ya. Sampai ada bahasan khusus di poin A yang kita pertemuan pada bulan yang lalu, ya, membahas tentang masalah bagaimana orang kalau sholat pun tetap menjawab salam walaupun dengan isyarat tangan, tidak dengan lisannya. Di poin B ini adalah mengucapkan salam dan merespon orang yang mengirim salam serta orang yang mengantarkan salam tersebut. Dan ini juga yang poin C-nya mengucapkan salam saat hendak pergi dari majelis. Tadi subuh subhanallah kita ada live membahas Sahih At-Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Al-Mundhir dan ditelusuri hadisnya oleh Al-Albani rahimahumullah semuanya. Nah di situ ada sebuah riwayat berhubungan dengan masalah di bab keutamaan jalan menuju ke masjid, ya. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, sesungguhnya 3 golongan yang pasti Allah jamin kalau dia hidup diberikan rezeki dan kecukupan, kalau dia meninggal maka akan masuk surga. Maka disebutkanlah yang pertama adalah orang yang mengucapkan salam pada saat masuk ke dalam rumahnya. Jadi jangan dianggap remeh masalah salam ini, ya. Jadi kalau telepon istri, telepon suami, WA, teman-teman, jangan tinggalkan salam dan usahakan salam itu lengkap. Assalamualaikum, semoga keselamatan dunia akhirat untukmu, warahmatullah, dan semoga rahmat Allah yang berarti karunia, rezeki, wabarakatuh dan keberkahan, tahu engkau tercukupi, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat mulia kalau seorang suami pun atau istri pun menjawab, orang tua pada anak, anak pada orang tua. Bahkan dalam surah An-Nur disebutkan, kalaupun kita masuk ke dalam rumah tidak ada orang, tetap kita mengucapkan salam, kata Allah, tahiyatan min indillah, sebagai kata sambutan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poin penting sekali untuk digarisbawahi tentunya, ya.
Ini berarti menandakan salam luar biasa. Dan orang Yahudi cemburu dengan salam kita. Karena kita saling mendoakan satu sama yang lain gitu kan. Berapa banyak hidayah Allah SWT berikan, keselamatan dan rezeki Allah tuangkan kepada orang yang mengucapkan salam dan menjawab salam. Gitu ya. Apalagi kalau Assalamualaikum disebutkan dalam sebuah riwayat mendapatkan 10 pahala. 10 pahala. Dan warahmatullah 10 lagi. Wabarakatuh 10 lagi. Jadi usahakan mengucapkan salam itu lengkap. Nah seperti itulah. Nah kalau sekarang di poin C ini berhubungan dengan masalah kalau Anda lagi dalam majelis, Anda lagi duduk di majelis ilmu atau mungkin kumpul keluarga sama teman-teman. Jadi ada anjuran mengucapkan salam sebelum pergi. Dan tentu ada anjuran pun kalau kita kembali, mereka lagi duduk, kita tetap mengucapkan salam lagi. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idzan taha ahadukum ila majlisin falyusallim, fa idza arada an yaquma falyusallim." Falaisatil ula bihaqqi minal akhirah. Kata Nabi SAW, jika di antara kalian hendak bergabung dalam satu majlis, kita baru datang, ucapkan salam. Jangan diam-diam gitu ya, walaupun orang sekitar kita saja yang dengar. Dan bila hendak bangun, beranjak pergi, maka ucapkanlah salam pula. Salam pertama tidaklah lebih utama daripada salam kedua. Maksudnya kedua-duanya memiliki keutamaan. Karena kalau datang dari satu majlis, bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda juga mau pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sunnah Nabi SAW. Jadi ucapan salam di awal dan ucapan salam di akhir, dua-duanya punya kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam salam ini hukumnya, kalau mengucapkan salam sunnah secara fikih ya, artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, tetapi secara, itu kalau ucapin salam. Tapi kalau jawab hukumnya wajib. Jadi nggak boleh Anda sengaja tidak menjawab salam orang yang salam ya. Kecuali Anda sedang berada di satu majelis dan sudah ada yang mewakili. Karena dia menjawabnya adalah fardu kifayah. Kewajiban tapi sudah cukup gugur ya, atau tergugurkan kalau sudah ada yang jawab. Contoh misalnya kita lagi duduk berlima orang, ada yang datang lalu mengucapkan salam salah satu teman kita, misalnya dia ucapin salam. Maka ada salah satu di antara kita yang menjawab salam tersebut. Itu sudah cukup, yang lainnya gugur kewajibannya. Tapi tentu rugi dari sisi pahala kalau dia tidak menjawabnya. Al-Albani menilai hadis tadi ini, hadis Abu Hurairah adalah sanadnya jayyid. Hadis ini jayyid, boleh diterima. Dan semua perawinya thiqat. Ya, bagi teman-teman yang pegang buku di rumah, thiqat itu maksudnya terpercaya tentunya ya. Jadi hadis tadi yang kata Nabi SAW, saya ulangi lagi, jika di antara kalian hendak bergabung dalam satu majlis, ucapkanlah salam. Dan bila hendak bangun atau beranjak pergi, ucapkanlah salam pula. Salam pertama tidaklah lebih utama daripada salam kedua. Riwayat selanjutnya adalah Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Muawiyah bin Qurrah radhiyallahu anhu, dia berkata, ayahku berpesan kepadaku, ya bunayya, idza kunta fi majlisin tarju khairah fa'ajjalat bika haja faqul salamun alaikum fa innaka tusyrikuhum fima asabu fi dzakal majlis. Hai anakku, jika kamu berada dalam satu majlis yang kamu harapkan kebaikannya, maksudnya majlis yang baik, bukan majlis gosip, bukan dosa gitu ya. Majlis ilmu, kumpul keluarga misalnya, atau kumpul sama teman-teman untuk membahas hal-hal walaupun duniawi tapi tidak ada dosanya. Engkau berharap kebaikan di situ, lalu ada keperluan mendadak, tiba-tiba membuatmu harus keluar, maka ucapkanlah salamun alaikum. Semoga Allah melimpahkan keselamatan dan kesejahteraan kepada kalian. Fungsinya dikatakan karena kamu akan mendapatkan kebaikan yang sama dengan mereka yang masih ada di dalam majlis tersebut. Tentu ada footnote di bawah 406 disebutkan oleh Imam Bukhari dalam adab mufradnya ya, di nomor 1009. Riwayat ini berarti memberikan gambaran kepada kita dengan sanadnya yang sahih ya. Menunjukkan bahwasanya orang yang mengucapkan salam pada saat dia mau berdiri dari satu majlis, walaupun dia tidak sempat melanjutkan majlis tersebut karena urgen, dia harus pergi, sakit, dia butuh ke WC atau hal-hal yang lain, atau dia harus safar misalnya, maka ini sudah cukup dengan salamnya membuat apapun pahala yang didapatkan dalam majlis tersebut, dia akan dapat pahalanya. Al-Allama Al-Albani rahimahullah berkata, sanad hadits ini sahih dan semua perawinya thiqat atau terpercaya. Walaupun hadits ini mauquf, maksudnya hanya sampai kepada sahabat saja. Namun status hukumnya sama dengan hadits marfu yang sanadnya sampai kepada Nabi SAW karena ia tidak diucapkan berdasarkan akal.
Albani juga mengatakan rahimahullah, mengucapkan salam ketika hendak meninggalkan suatu majelis termasuk adab yang ditinggalkan di beberapa negara. Maksudnya banyak orang tidak peduli dengan masalah itu. Dan seharusnya orang yang paling berhak mengamalkannya terlebih dahulu adalah para ulama dan murid-muridnya. Karena itulah sudah seyogyanya para ulama menyalami murid-murid mereka ketika bertemu dalam ruang kelas atau majelis ilmu. Seyogyanya pula menyalami mereka lagi saat hendak keluar dari ruangan itu. Salam pertama tidaklah lebih utama daripada salam kedua atau sama-sama utama. Sebab hal itu termasuk cara menyebarkan salam yang diperintahkan dalam hadis. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya namanya Majmu'. Al-Majmu' ini kurang lebih 40 jilid ya. Dalam bentuk buku, itu adalah ilmu dan fatwa-fatwa yang ditungkil oleh Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan termasuk sunnah adalah menyalami orang-orang yang duduk dalam majlis apabila seseorang bangun dari suatu majlis dan hendak meninggalkan tempat tersebut. An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, sungguhnya salam itu sunnah diucapkan ketika hendak berpisah sebagaimana disunnahkan ketika bertemu. Jadi masuk dan keluar dari satu majlis, masuk dalam satu kamar, misalnya seorang suami atau istri ketemu sama pasangannya, kemudian keluar, masuk lagi, ucapin salam. Selalu hidupkan salam, ya. Terlebih lagi ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, ini tentu di luar daripada konteks buku ini. Saya tambahkan dari hadis yang lain, kata Nabi SAW, kalau seseorang mau masuk ke dalam rumahnya lalu dia ucapkan salam, maka syaitan akan berkata pada teman-temannya di sekitar rumah itu, tidak ada tempat nginap buat kalian malam ini. Jadi dengan mengucapin salam itu luar biasa. Tadi sudah disebutkan keutamanya, kalau kita mau tinggalkan majelis, maka kita dapat keutamaan seperti mereka walaupun kita tidak habiskan majelis tersebut karena ada hal yang urgent misalnya. Kita kalau ucapin salam masuk dalam rumah, selain mendapatkan pahala juga membuat syaitan tidak bisa masuk. Oleh karena itu salam ini harus selalu dihidupkan. An-Nawawi rahimahullah juga mengatakan sesungguhnya salam itu sunnah diucapkan ketika hendak berpisah sebagaimana disunnahkan ketika hendak bertemu. Pengucapannya. Tapi tadi sudah saya bilang kalau jawabnya hukumnya fardu kifayah. Adapun salam dalam konteks ini adalah salam yang syar'i sesuai dengan syariat. Dengan bentuk salam yang syar'i pula, minimal ucapan salam itu adalah assalamualaikum, minimal. Kadang-kadang orang-orang mengganti ucapan salam itu dengan ma'assalama, fi amanillah, massakum bil khair, gitu ya. Atau dikatakan juga astaudi'ukumullah, gitu ya. Dan lain-lainnya. Mengubah ucapan salam yang sunnah dengan salam yang demikian berarti mengubah sesuatu yang lebih utama ya dengan yang utama. Di Saudi biasa begitu ya. Misalnya ada orang mau pergi, maka dia mengatakan ma'assalama. Ya, semoga keselamatan bersamamu. Tapi ini bukan lafaz sunnah. Lafaz sunnah itu assalamualaikum, gitu ya. Ada juga mengatakan fi amanillah, semoga engkau berada dalam lindungan Allah. Ya, sebenarnya ini dia walaupun maknanya bagus, tapi dia meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah masuk dalam makna itu semua, ya. Begitu juga massakumullah, massakum bil khair. Semoga kalian tiba di sore hari ini dalam keadaan baik misalnya. Atau astaudi'ukumullah. Ya, saya pamit ya dan menyerahkan urusan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap mengucapkan salam lafaz yang sudah kita tahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jauh lebih baik daripada itu. Nah, ini 2 poin berhubungan dengan masalah pengucapan salam. Sekarang kita masuk ke poin D-nya, masih di bab yang sama, ya, yaitu masalah meminta izin. Ya, kalau tadi itu salam. Jadi dalam bahasan di bab ini ada 3 ya, ada 3 bahasan atau 3 poin berhubungan dengan masalah salam di bab 11. Sunnah seputar salam, ini ada poin A, menjawab salam dengan isyarat ketika sholat. Di poin B-nya tadi, menjawab salam bagi orang yang mengirim salam dan mengantarkan salam tersebut. Dan di poin C-nya tadi baru kita bahas adalah poin mengucapkan salam ketika masuk ataupun meninggalkan sebuah majlis. Dan sesudahnya judul ini di bab nomor 11 dikatakan setelah dikatakan sunnah seputar salam dan meminta izin. Nah, sekarang di poin D masuk masalah seterusnya itu adalah poin masalah meminta izin. Meminta izin dan mengetuk pintu itulah judul di poin D. Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan hadis berikut dalam kitab Al-Adabul Mufrad atau dalam kurung dalam Sahih Adab karya Al-Albani nomor 882. Dan dia berkata, hadits ini hasan sahih. Begitu pula Abu Daud.
Dari Abdullah bin Bushr radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata baba qaumin lam yastaqbilil baba min tilqa'i wajhi, walakin min ruknihi al-aymani aw al-aysar." ويقول السلام عليكم السلام عليكم وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ سطور. Jika Rasulullah SAW mengunjungi pintu rumah seseorang, beliau tidak langsung menghadap ke pintu tersebut, melainkan dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Lalu beliau berkata, Assalamualaikum, Assalamualaikum. 2 kali diucapin. Hal itu beliau lakukan karena rumah-rumah saat itu belum ada tutupnya. Redaksi hadis ini dari Abu Daud. Dan Imam Bukhari menjadikannya sebagai judul bab bahasan dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, yaitu bab Kaifa yakumu indal bab, bagaimana ketika berdiri di depan pintu. Dan hadis ini disahihkan oleh Albani dalam kitabnya Takhrijul Mishkah. Perbuatan demikian termasuk adab mulia, tuntunan Nabi SAW yang dilupakan oleh kebanyakan kaum muslimin. Wallahul musta'an, kata penulis buku. Semoga Allah atau hanya Allah tempat kita meminta pertolongan. Jadi di poin D ini ada banyak pelajaran dari riwayat Abdullah bin Bushr radhiyallahu anhu. Yang pertama, bolehnya seseorang menjenguk atau berziarah ke rumah seorang muslim, kerabatnya atau temannya atau tetangganya gitu ya. Baik itu ada hajat berhubungan dengan ada yang mau disampaikan atau hanya sekedar silaturahim kalau keluarga, atau menjalin ukhuwah Islamiyah kalau dia adalah saudara kita muslim gitu ya. Bahkan boleh menjenguk dan mendatangi rumah orang-orang muslim seperti orang tua kita non muslim atau kerabat kita non muslim atau tetangga non muslim, bisa saja. Yang penting jangan kita menjawab undangan spiritualnya atau ibadahnya. Di sini Nabi SAW mendatangi rumah sahabat. Kemudian yang kedua, ini yang menjadi adab yang luar biasa dalam meminta izin. Nabi SAW kalau berdiri di depan pintu rumah orang, maka beliau tidak berdiri di tengah-tengahnya. Beliau kadang-kadang di kanan atau di kirinya. Jadi kalau misalnya rumah itu punya 2 daun pintu, maka kita usahakan berdiri di daun pintu yang tidak dibuka oleh tuan rumahnya, gitu ya. Tujuannya tentu sangat jelas, bahwasanya bisa saja kalau Anda berada di depan pintu, kemudian dibuka oleh pemilik rumah, mungkin ada pemandangan yang tidak pantas Anda lihat. Mungkin istrinya belum berhijab atau ada hal-hal yang lain gitu ya. Oleh karena itu adabnya adalah ini yang banyak ditinggalkan oleh orang, sebagaimana penulis katakan tadi, harusnya kita berada di sisi kanan atau sisi kiri. Ya. Kemudian selanjutnya pelajaran yang ketiga adalah kita dianjurkan mengucapkan salam, mengatakan salamun alaikum atau assalamu alaikum. Itu minimal sekali. Ya. Dalam sebuah riwayat lain diucapkan sebanyak 3 kali. Kalau tidak dibukakan pintu maka pulanglah. Mungkin saudaranya tidak mau diganggu atau punya hajat-hajat lain. Itu poin C. Kemudian di poin E-nya masalah batasan meminta izin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 27 sampai 28 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum. Wa idza qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Saya ulangi lagi ya. Ini surah An-Nur ayat 27-28. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman. Berarti yang tersentuh adalah orang-orang yang beriman. Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin. Ya, pamit dulu dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Tidak boleh kita nyelonong masuk ke rumah orang gitu ya. Dan jika dikatakan kepadamu kembalilah, disuruh pulang, maka hendaknya kamu kembali. Itu lebih suci bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi saking pentingnya meminta izin untuk masuk ke rumah orang, sampai Allah turunkan ayat Al-Quran, 2 ayat ini bahas masalah itu. An-Nur surah nomor 24 ayat 27 sampai 28. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir seorang ulama yang masyhur, berkata, inilah adab syar'i yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada hamba-hambanya yang beriman, yaitu adab dalam hal meminta izin masuk rumah. Dalam adab ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk tidak memasuki yang bukan rumah mereka sebelum meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya dan mengucapkan salam setelah masuk.
Seseorang diharuskan meminta izin sebanyak 3 kali, lalu masuk apabila diizinkan atau langsung pulang jika tidak mendapat izin, sebagaimana ditetapkan di dalam hadis yang sahih. Ya, jadi di sini tentu berlaku juga Anda kalau ke kantor orang gitu ya, Anda ucapin salam, direspon, alhamdulillah. Kalau tidak direspon ya sudah jangan. Ya, kita harusnya pulang saja. Ya, jadi nanti kita minta kepada Allah SWT pertolongan kalau memang kita butuh sesuatu. Hadis sahih yang dimaksudkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya pada bab at-taslim wa isti'dzan thalathan. Judulnya begitu dalam Imam Sahih Bukhari ya. Terjemahnya mengucapkan salam dan meminta izin sebanyak 3 kali. Yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, aku tengah berada di salah satu majlis kaum Ansar. Ketika itu Abu Musa Al-Asy'ari datang dengan roman wajah ketakutan. Lalu berkata, aku meminta izin kepada Umar sebanyak 3 kali. Namun dia tidak mengizinkan aku, karena itu aku langsung pulang. Abu Sa'id berkata radhiyallahu anhu, mengapa kamu tidak menunggu? Abu Musa berkata radhiyallahu anhu, aku sudah meminta izin sebanyak 3 kali. Namun tidak diizinkan, lalu aku pun pergi. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, idza sta'dzana ahadukum thalathan falam yu'zan lahu falyarji'. Jika di antara kalian sudah meminta izin sebanyak 3 kali, Assalamualaikum, 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 atau sekarang sambil dikuatkan dengan menekan bel, maksimal 3 kali, namun tidak direspon, tidak diizinkan, maka pulanglah. Abu Sa'id berkata radhiyallahu anhu, kamu harus mendatangkan saksi atas ucapanmu tersebut. Maksudnya apakah benar ini? Kalau Nabi pernah bilang begitu, apakah ada di antara kalian yang mendengarkan hadis ini dari Nabi SAW? Maka Ubay radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mengatakan, demi Allah tidak ada yang memberikan kesaksian kepadamu wahai Abu Musa, kecuali sahabat yang paling muda. Abu Sa'id berkata, akulah sahabat yang paling muda. Karena itu aku pun bangun dan memberikan kesaksian. Kemudian menyampaikan kepada Umar bahwa Nabi SAW mengatakan hal tersebut. Kesimpulannya adalah batasan meminta izin 3 kali ucapan salam, 3 kali Anda ketuk pintu, 3 kali Anda bel, itu ya. Maka sudah cukup, dan tidak boleh tentunya kita lebih daripada itu. Ya, ini adalah sunnah Nabi SAW. Sampai Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu atau Abu Musa Al-Asy'ari meninggalkan rumah Umar setelah mengucapkan salam 3 kali dan ternyata belum direspon. Kita masuk ke poin F-nya, meminta izin kepada tuan rumah ketika hendak pergi. Kalau kita bertamu di rumah orang misalnya, maka salah satu adabnya adalah meminta izin kalau kita mau pamit keluar. Jangan nyelonong aja keluar gitu ya. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW, idza zara ahadukum akhahu fajalasa indah fala yakumanna hatta yasta'dzinuh. Apabila seseorang di antara kalian berkunjung ke rumah saudaranya, saudaranya muslim di sini ya, baik ada hubungan kerabat atau tidak, dan duduk di dalamnya, hendaknya dia tidak bangkit atau keluar dari tempat duduknya sebelum meminta izin terlebih dahulu kepada saudaranya itu. Ini bahasan lain lagi. Tadi batasan minta izin 3 kali salam. Kalau ini itu poin E. Poin F-nya meminta izin kepada tuan rumah ketika hendak keluar. Riwayat ini jelas sekali. Bagaimana kata Nabi SAW, apabila seseorang di antara kalian berkunjung ke rumah saudaranya dan duduk di dalamnya, hendaknya dia tidak bangkit atau keluar dari tempat duduknya sebelum meminta izin terlebih dahulu kepada saudaranya itu. Hadis ini disebutkan oleh ahli hadis kontemporer Al-Albani dalam sahihnya. Dia berkata hadis ini diriwayatkan oleh Abu Syekh dalam kitab Tarikhu Asbahan atau Asbihan di nomor 113. Ishaq bin Muhammad bin Hakim menceritakan kepada kami, dia berkata, Yahya bin Waqid menceritakan kepada kami, dia berkata, Ibnu Abi Utaibah menceritakan kepada kami, dia berkata, Ubay menceritakan kepada kami, dia berkata, Jabala bin Suhaim menceritakan kepada kami dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi SAW bersabda, ya, lalu disebutkanlah hadis yang tadi. Maksudnya, kalau seseorang di antara kalian berkunjung ke rumah saudaranya dan duduk di dalamnya, maka hendaklah dia tidak bangkit keluar dari tempat duduknya sebelum dia meminta izin. Kemudian Al-Albani rahimahullah berkata, kesimpulannya hadis ini mempunyai faedah besar yang tidak akan Anda temukan di kitab manapun dengan sanad sahih. Begitu pula tahqiq ini. Ya, falillahil hamdu wa huwa waliyut taufik. Maksudnya ini doa ya. Beliau mengatakan segala puji bagi Allah dan taufik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ini adalah hadis yang sahih dan harusnya diamalkan dan dihidupkan, karena sunnah ini sudah banyak dilupakan oleh orang gitu ya.
Hadis ini juga memperingatkan tentang adab yang mulia, yaitu seorang tamu tidak boleh bangkit dari tempat duduk sebelum meminta izin kepada tuan rumahnya. Adab ini juga sudah dilupakan oleh kebanyakan kaum muslimin di beberapa negara Arab, sehingga kamu akan mendapati mereka keluar dari majlis tanpa meminta izin terlebih dahulu. Tak hanya itu, bahkan mereka juga keluar tanpa mengucapkan salam. Poin terakhir mungkin dibahas di bab nomor 11 ini adalah poin G-nya, tuan rumah lebih berhak menjadi imam di rumahnya. Ini juga termasuk adab yang harus dijaga. Beranjak daripada hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, fa in kanu fil qira'ati sawa'un fa'alamuhum bis sunnah, fa in kanu fis sunnati sawa'un fa aqdamuhum hijrah, fa in kanu fil hijrati sawa'un fa in kana fil hijrati sawa'a." Maaf, saya ulangi ya. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, fa in kanu fil qira'ati sawa'a fa'alamuhum bis sunnah, fa in kanu fis sunnati sawa'a fa aqdamuhum hijrah, fa in kanu fil hijrati sawa'a fa aqdamuhum silma, wa la ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultani wa la yaq'udu fi baiti ala takrimatihi illa bi idni. Kata Nabi SAW, yang berhak menjadi imam atas satu kaum adalah yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, walaupun lebih mudah. Ya, karena kita biasa di Indonesia itu berpikir ya, yang lebih tua, padahal sebenarnya bukan. Yang paling bagus bacaannya, kata Nabi SAW. Jika bacaan dua orang yang jadi kandidat imam sama-sama bagus, maka yang berhak adalah yang paling mengetahui sunnah. Gabungan antara bacaan bagus sama sunnah, pemahaman sunnah Nabi SAW. Jika sama-sama juga levelnya, hafalannya dan bacaannya sama-sama bagus, dan juga sama-sama faham sunnah, maka yang berhak menjadi imam adalah yang paling dahulu hijrah. Jika dalam hijrah juga sama, maka yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling dahulu masuk Islam. Dan janganlah seseorang menjadi imam di wilayah kekuasaan orang lain, jangan pula dia duduk dalam rumah orang tersebut dengan menempati tempat khususnya, kecuali setelah mendapat izin darinya. Jadi hadis ini, Bapak Ibu sekalian, memberikan pelajaran kepada kita yang luar biasa. Yang pertama, syarat jadi imam. Jadi ada 4 tingkatan di sini. Yang paling layak, nomor 1 adalah paling bagus bacaannya. Tapi kalau ada pesaingnya, ada kandidat lain sama bacaannya, maka dilihat yang kedua orang yang paling paham sunnah dari keduanya. Kalau sama juga dilihat orang yang pertama hijrah, berubah menjadi orang baik. Ya. Kemudian kalau sama juga baru dilihat orang yang pertama masuk Islam. Ini pelajaran pertama dari hadis. Jadi urutan untuk menjadi imam. Jadi nggak boleh orang karena lebih tua atau suara yang tidak bagus memaksakan diri jadi imam. Ini kita melanggar sunnah Nabi SAW. Pelajaran yang kedua, bahwasanya ada larangan dari Nabi SAW tidak boleh menjadi imam di tempat yang di situ ada imam atau ada kekuasaan seseorang. Di rumahnya kah, di masjidnya kah, kita nggak boleh nyelonong-nyelonong langsung jadi imam. Sementara memang di situ ada tuan rumahnya, itu ada imamnya gitu ya. Dan pelajaran yang ketiga, tidak boleh seseorang itu menempati tempat ya di rumah seseorang, tempat khusus, kecuali dengan izinnya. Makanya kalau Anda masuk bertamu di rumah orang, ada baiknya Anda menanyakan, saya duduk di mana? Saya kadang-kadang kalau datang ke rumah orang, saya duduk di mana Pak? Misalnya saya bilang gitu. Baru ditunjuk di sini Ustaz. Nah, baru saya duduk di situ. Karena kita kalau duduk di satu tempat tanpa izin, bisa saja yang kita duduki kursi yang biasa dia jamu tamu gitu kan. Mungkin akan membuat hatinya sedih atau merasa terganggu dengan kita duduk di kursi yang biasa dia duduk. Nah, ini termasuk adab-adabnya. Dalam redaksi Imam Muslim, wala ta'ummanna ar-rajula fi ahlihi wala fi sultani. Janganlah kamu menjadi imam bagi seseorang di keluarga orang tersebut, dan jangan pula kamu menjadi imam baginya di dalam wilayah kekuasaannya. Ya, boleh kita menjadi imam terhadap orang yang tuan rumah, atau misalnya dia imam di masjid atau di musola itu, tiba-tiba kita gantikan. Kecuali Anda dipersilahkan, itu berbeda. Dan dalam redaksi Abu Daud berbunyi wala yu'ammur rajulu fi baiti wala fi sultani. Janganlah seseorang menjadi imam di rumah orang lain, dan jangan pula seseorang menjadi imam di wilayah kekuasaan orang lain. Dan dari riwayat-riwayat ini kita ambil pelajaran, berarti yang berhak jadi imam adalah pemilik rumah, ya, pemilik masjid misalnya gitu ya. Kecuali memang dia tidak pantas untuk jadi imam. Misalnya dia bilang, biasa orang tahu diri ya, orang mengatakan silakan si fulan jadi imam saja. Ya, itu silakan, ya. Al-Khattabi, seorang ulama rahimahullah, menyebutkan dalam kitab Ma'alimus Sunan,
Dia mengatakan makna sabda Nabi SAW, wala yu'ammur rajulu fi baitihi, dan janganlah seseorang menjadi imam di rumah orang lain, adalah tuan rumah lebih berhak menjadi imam di rumahnya apabila dia bisa membaca dan mempunyai ilmu yang memungkinkan untuk mendirikan atau memimpin sholat. Adapun sabda Nabi SAW, wala fi sultanihi, dan jangan juga menjadi imam di wilayah kekuasaan orang lain, maksudnya adalah menjadi imam di wilayah yang bukan kekuasaannya, atau menjadi imam di sebuah masjid milik suatu kaum atau milik satu suku lainnya. Jadi nggak boleh kita tiba-tiba masuk musola masjid langsung jadi imam, ya. Kita nyelonong seperti itulah, ya. An-Nawawi rahimahullah berkata, makna hadis tersebut adalah seseorang yang disebutkan oleh ulama-ulama kami itu madhab Syafi'i dan ulama-ulama lainnya, bahwasanya tuan rumah, pemilik majlis dan imam masjid lebih berhak menjadi imam di wilayahnya masing-masing daripada orang lain, walaupun orang lain itu lebih pintar, lebih wara. Wara itu lebih menjaga kesucian hubungan sama Allah dan lebih mulia darinya. Pemilik suatu tempat itu lebih berhak, jika dia mau, dia bisa maju menjadi imam, sedangkan jika dia tidak mau, maka bisa memilih atau menunjuk orang lain yang dikehendakinya untuk menjadi imam. Walaupun di antara jemaah ada yang lebih utama dari yang dipilihnya, karena tempat itu adalah kekuasaannya, sehingga dia berhak berbuat apa saja. Ulama-ulama kami itu madhab Syafi'i berkata, jika penguasa atau wakilnya hadir di masjid, maka dia harus lebih didahulukan untuk menjadi imam daripada tuan rumah, imam masjid, atau selain keduanya, sebab kekuasaan penguasa bersifat umum dan lebih luas. Mereka juga berkata, disunnahkan bagi tuan rumah untuk mengizinkan siapa saja yang lebih utama daripadanya untuk menjadi imam. Jadi Imam Nawawi menyebutkan dalam mazhab Syafi'i disepakati, ya, bahwasanya kalau ada penguasa datang, presiden, gubernur, wali kota, dipersilakan jadi imam. Kalau dia merasa dirinya tidak pantas atau dia persilakan yang lain, silakan, karena dianggap dia pemimpin wilayah tersebut. Kalau kita ngerucut, misalnya kita datang, kita bukan pemimpin negara, bukan pemimpin wilayah, datang ke satu tempat di rumah atau di masjid, lalu kita temukan sana ada imam atau ada tuan rumah, maka mereka lebih pantas jadi imam kecuali kita dipersilahkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ibnu Qudamah rahimahullah dalam madhab Imam Ahmad tentunya dalam kitab Al-Kafinya, jika tuan rumah mengizinkan seseorang, maka status orang itu menjadi sama seperti tuan rumah. Apabila penguasa dan tuan rumah berkumpul, maka penguasa lebih utama untuk didahulukan karena kekuasaannya mencakup rumah dan pemiliknya. Jika penguasa dan para menterinya berkumpul, maka penguasa lebih utama untuk didahulukan dikarenakan kekuasaannya yang lebih umum. Apabila seorang budak dan majikan berkumpul di rumah budak, maka majikannya lebih utama untuk didahulukan karena dia budak, maksudnya dia atau budak dalam kurung, dan rumahnya adalah milik majikannya tersebut. Apabila penyewa dan orang yang menyewakan sesuatu kepadanya berkumpul di satu rumah, maka orang yang memberikan sewa lebih utama untuk didahulukan sebab dia lebih berhak atas manfaat rumah tersebut. Dan imam tetap masjid, ya, imam tetap masjid atau dalam kurung sholat rawatib, kedudukannya sama dengan pemilik rumah. Tidak boleh bagi seseorang menjadi imam di masjid atau di rumahnya tanpa seizinnya. Ya, saya rasa ini poin-poin sudah jelas, ya, bukan sesuatu yang perlu kita titik beratkan banyak tambahan penjelasan gitu, ya. Dan insya Allah kita akan tutup dengan paragraf terakhir di sini, baru kita buka pertanyaan, ya. Saya coba berikan tanda dulu. Nanti insya Allah kedepannya kita akan masuk di bab nomor 12, ya. Tentang masalah sunnah seputar tidur, ya. Nah, terakhir di poin G ini, ya, yang tadi membahas tentang masalah tuan rumah lebih berhak menjadi imam di rumahnya, Al-Allamah, kata penulis Al-Allamah Al-Mubarakfuri rahimahullah menyebutkan, kesimpulannya, sholat berjamaah itu disyariatkan dengan tujuan mengumpulkan kaum muslimin dalam ketaatan, persatuan dan saling mencintai. Bila seseorang mengimami orang-orang di dalam wilayah kekuasaan orang lain, yang demikian itu tentu akan menimbulkan keraguan masyarakat atas kekuasaan orang tersebut dan menghilangkan ketaatan mereka terhadapnya. Jadi kayak misalnya Anda tiba-tiba nyelonong jadi imam di satu masjid, padahal di situ ada imam rutinnya atau pemimpin negara, Anda langsung tidak persilakan dia lalu Anda menjadi imam, maka Anda seperti menjatuhkan dia di orang-orang di sekitarnya gitu, ya. Demikian juga manakala seseorang menjadi imam di rumah atau keluarga orang lain, hal tersebut akan menumbuhkan kebencian dan putusnya komunikasi di antara mereka, serta dapat menimbulkan perpecahan yang sungguhnya dapat dicegah dengan sholat berjamaah. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh maju menjadi imam selagi ada orang yang berkuasa di situ, terutama dalam sholat Id dan juga Jumat.
Demikian juga seseorang tidak boleh menjadi imam selagi masih ada imam tetap yang diakui di suatu tempat dan ada tuan rumah yang mampu mengimami di rumahnya, kecuali jika memang diizinkan. Demikianlah penjelasan At-Tibi. Ini kurang lebih bahasanya teman-teman sekalian, dan sebagaimana saya katakan tadi, nanti ke depannya insya Allah kita akan lanjut bab nomor 12, sunnah seputar tidur. Baik, sampai sini mungkin bahasanya teman-teman sekalian. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh para ulama kita dari penyampaian ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, dan membuat kita istiqamah untuk menerapkan dalam hidup kita. Dan semoga gimana Allah satukan kita dalam majlis ilmu ini, semoga juga Allah satukan kita kelak di surga Firdausnya tanpa hisab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka